Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Sutomo dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila lahir dari perjuangan para pendiri bangsa yang pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan yang kemudian nantinya menjadi dasar negara, pandangan hidup dan pemersatu bangsa. Kemudian latar belakang dari gagasan dari pendiri bangsa ini atau dari uh, ideologi kita yaitu Pancasila yaitu ketika situasi militer Jepang dalam perang Pasifik mulai terdesak oleh kekuatan sekutu, kemudian sebagai upaya merangkul dukungan dari masyarakat Indonesia, Perdana Menteri dari Jepang yaitu Kunihiko Koiso menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Dan kemudian janji ini ditindaklanjuti dengan pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua BPUPKI pertama. Kemudian pada BPUPKI ini atau yang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Sakai bertugas menyelidiki segala bahan tata negara sebagai fondasi Indonesia Merdeka termasuk merancang hukum dasar yang relevan dengan kepribadian bangsa. Singkat cerita pada sidang BPUPKI yang pertama yaitu berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Mei 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang In. Sidang ini secara khusus membahas fondasi filosofi negara yang kemudian dalam sidang itu Dr. Rajiman Widodiningrat mengajukan pertanyaan krusial yang nampak yaitu apakah dasar negara dari negara Indonesia ini nanti. Kemudian ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatannya yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Kemudian sidang ini menjadi saksi gagasan besar tentang jati diri bangsa Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental tentang 5 asas. Asas yang pertama yaitu kebangsaan, asas yang kedua yaitu internasionalisme, kemudian asas yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian ia memperkenalkan istilah Pancasila sebagai fondasi filosofi tunggal bagi arah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian terdapat dinamika dan polarisasi golongan-golongan kebangsaan pada saat itu. Yang pertama ada golongan kebangsaan atau kelompok nasionalis yang menghendaki negara berdasarkan yang bersifat bahwa negara Indonesia harus mampu merangkul seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama tanpa mengistimewakan satu kelompok tertentu dalam konstitusi. Jadi golongan kebangsaan ini menghendaki agar dasar negara itu bisa merangkul semua ras, semua budaya, semua kelompok. Kemudian di sisi lain ada golongan agama atau perwakilan golongan Islam menghendaki agar dasar negara Indonesia secara eksplisit memuat unsur syariat Islam sebagai pengakuan atas identitas mayoritas penduduk. Yang kemudian polarisasi tajam ini sempat menyebabkan kebuntuan konflik yang pertama UPKI. Kemudian setelah itu dibentuklah Panitia 9 dari tokoh nasionalis tadi dan juga tokoh religius yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tahun 1945 tanggal 22 Juni. Yang isinya yaitu pertama rumusan awal dasar negara Indonesia, kemudian ada 5 sila hasil kesepakatan Panitia 9, kemudian yang ada yang cikal bakal pembukaan UUD 1945. Kemudian warisan nilai pendiri bangsa atas apa yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan pada sidang-sidang pembentukan ideologi kita, yaitu yang pertama dapat kita ambil yaitu nilai gotong royong menjadikan kolaborasi sebagai energi utama dalam menyelesaikan masalah bangsa yang kompleks dan beragam. Yang kedua adalah nilai musyawarah yang mengutamakan dialog dan mufakat untuk mencapai solusi yang merangkul semua pihak tanpa ada yang merasa ditinggalkan.
Kemudian nilai yang terakhir toleransi, yang memiliki kebesaran jiwa untuk menghargai perbedaan demi menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Kemudian sebagai penutup dan kesimpulan, yaitu Pancasila lahir dari semangat perjuangan para pendiri bangsa dan menjadi dasar serta pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya menentukan bangsa dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Demikianlah sedikit yang saya sampaikan terkait dengan gagasan para pendiri bangsa mengenai usulan-usulan dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya menjadi Pancasila yang memiliki 5 sila. Cukup sekian dari kami, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari dan menjadikan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.